Miss yakin dan percaya adik-adik semua sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Benar tidak? Oh, ada yang baru bangun? Oh tidak. Oke, baik adik-adik sekalian, kita akan mempersiapkan diri. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami, di mana anugerah Tuhan selalu baru untuk setiap kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami mau datang memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ketika kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini beroleh sukacita. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik sekalian, kita tahu dimanapun kita berada pada saat ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, Yesus selalu beserta dengan kita, amin. Nah, adik-adik sekalian, satu pujian akan mengingatkan kita bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita katakan musik. Melintasi padang rumput, Yesus besertaku. Yuk dayung.
Kita yakin dan percaya kita ada sampai saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Betul adik-adik? Nah, kita akan memuji Tuhan kita dengan satu pujian, It's About Love. Adik-adik bisa lagunya? Yuk kita sama-sama bersuka cita menyanyikan pujian ini. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love in love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Lebih semangat! Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love in love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love in love from the Father up above. It's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, kita ada satu pujian yang akan mengingatkan kita bahwa kita rindu ketika kita besar nanti, bahkan mulai dari sekarang kita dipakai untuk menjadi pelayan Tuhan, pelayan kecilnya Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul kembali, kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ketika kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati lause kami, berkati kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang ke-28 dan juga Kejadian 39 ayat 1 sampai yang kedua. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Miss mau tanya nih sama adik-adik semua, siapa di antara kalian yang mempunyai kakak? Nah, kalau kalian punya kakak, ada berapa orang kakakmu? Wah, ada yang 1, ada yang 2, bahkan mungkin lebih dari 2. Nah, siapa di sini yang punya adik? Sama juga, pasti ada yang punya 1 adik, ada yang punya 2, bahkan ada yang lebih dari 2. Miss mau tanya nih, apakah kadang-kadang kalian bertengkar dengan kakak dan adikmu? Wah, pasti ya. Kadangkala kita bertengkar dengan kakak ataupun adik kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan ingin keluarga kita untuk selalu bersuka cita. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bergembira dengan saudara kita, baik itu kakak ataupun adik, dengan tidak marah dan tidak bertengkar. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang anak yang mempunyai banyak sekali kakak. Berapa banyak ya? Oh, ternyata dia mempunyai 10 kakak laki-laki. Banyak sekali ya. Dan dia juga mempunyai seorang adik yang masih kecil, namanya Benyamin. Nah, kira-kira siapa dia adik-adik? Iya, benar. Anak itu adalah Yusuf. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Yusuf tinggal bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya di dalam sebuah tenda. Ia mendengarkan nasihat dan melakukan perintah mereka. Tetapi dia sangat tidak senang dengan kakak-kakaknya dan mereka juga tidak senang kepada Yusuf. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Oh, ternyata Yusuf selalu menceritakan kepada ayahnya kalau kakak-kakaknya sering melakukan kejahatan. Jadi kalau kakaknya melakukan kejahatan, dia pasti akan melapor kepada ayahnya. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudaranya tidak senang kepada Yusuf. Dan tahukah kalian, pada suatu hari Bapak Yakub yang adalah ayah dari Yusuf memberikan hadiah kepada Yusuf. Wah, coba kalian lihat, ternyata ayahnya memberikan sebuah jubah yang begitu indah dan Yusuf begitu senang. Nah, adik-adik, tetapi coba lihat, ternyata kakak-kakaknya tidak senang karena Yusuf mendapatkan jubah yang indah dari ayah mereka. Kakak-kakaknya menjadi iri, bahkan mereka berkata, "Ayah sangat mengasihi Yusuf daripada kita." Itulah sebabnya mengapa mereka tambah membenci Yusuf. Nah, adik-adik, suatu hari Yusuf bermimpi. Kemudian mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya. Mimpi yang pertama, dia bermimpi sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandum Yusuf itu tegak berdiri. Kemudian datang berkas-berkas gandum daripada kakaknya untuk sujud menyembah kepada berkas gandum milik Yusuf. Kemudian apa yang dikatakan saudara-saudaranya?
Saudara-saudaranya berkata kepada Yusuf, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah kamu mau berkuasa atas kami?" Wah, sejak saat itu mereka makin benci kepada Yusuf. Kemudian adik-adik, Yusuf bermimpi untuk yang kedua kalinya. Dia menceritakan kembali mimpi itu kepada kakak-kakaknya dan juga kepada ayahnya. Tapi mimpi kali ini bukan tentang gandum. Dia bermimpi kali ini tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Setelah dia menceritakan mimpinya kepada ayah dan juga kakak-kakaknya, kemudian ayahnya menegur Yusuf. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Ketika Yusuf selesai menceritakan mimpinya, maka saudara-saudaranya makin iri hati kepada Yusuf dan mereka tidak mau lagi berbicara kepada Yusuf. Tetapi ayah mereka menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, adik-adik, suatu hari Bapak Yakub memanggil Yusuf. "Yusuf, kakak-kakakmu sedang mengembalakan domba di padang dekat Sikem. Pergi dan cari mereka dan lihat apakah mereka baik," kata Bapak Yakub. Kemudian Yusuf berkata kepada papanya bahwa, "Iya Pak, saya akan pergi ke ladang untuk mencari kakak." Yusuf pergi berjalan melalui gunung-gunung dan lembah-lembah. Dia berusaha keras untuk menemukan kakak-kakaknya. Akhirnya dia melewati sebuah bukit dan melihat sekumpulan besar domba. Tetapi ketika kakaknya melihat Yusuf datang dengan jubah yang begitu indah yang adalah pemberian ayahnya, maka kakak-kakaknya berkata satu dengan yang lainnya, "Lihat, siapa yang datang dengan jubah berwarna-warni itu? Yusuf si tukang mimpi." Wah, mereka sangat benci kepada Yusuf. Ketika Yusuf datang mendekat, mereka langsung menarik Yusuf. Mereka mengambil jubahnya yang begitu indah. Ya, mereka melepaskannya dari tubuh Yusuf. Kemudian, apa yang mereka lakukan terhadap adik mereka? Ketika mereka mengambil jubah Yusuf, mereka kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Mereka kemudian ketawa, "Ho, kamu tidak akan pernah jadi seorang raja," kata saudaranya. Yusuf berteriak minta tolong adik-adik, tetapi tidak ada seorang pun yang menolong dia. Adik-adik, hati Yusuf pasti sangat sedih ketika baju kesayangannya yang diberikan oleh ayahnya diambil secara paksa oleh kakak-kakaknya. Apalagi dia dimasukkan ke dalam lubang sumur yang dalam. Tetapi adik-adik, ketika Yusuf mendapatkan perlakuan yang kasar dari kakak-kakaknya, dia mengingat Allah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dari lubang yang begitu gelap, Yusuf berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah saya." Tiba-tiba adik-adik, dia mendengar ada seseorang yang memanggil dia, "Yusuf, Yusuf." Kemudian Yusuf melihat ke atas. Siapa itu? Oh, ternyata itu adalah saudaranya adik-adik. Mereka melemparkan seutas tali dan menarik Yusuf ke atas. Apakah kakaknya mau menolong dia? Ternyata tidak adik-adik. Ternyata mereka ingin menjual Yusuf kepada para pedagang Midian yang waktu itu sedang lewat di dekat mereka. Para pedagang itu dalam perjalanan menuju ke Mesir. Kemudian Yusuf mungkin berkata kepada kakaknya, "Tolong jangan jual saya. Saya ingin kembali kepada ayah. Bagaimana kalau saya tidak kembali ke rumah?" teriak Yusuf.
Tetapi kakak-kakaknya tidak memperdulikannya. Mereka tidak mau mendengarkan Yusuf. Para pedagang itu kemudian mengikat tangan Yusuf dan membawanya ke Mesir. Tetapi adik-adik, kita akan melihat meskipun tadi Yusuf sudah dilemparkan ke dalam lubang sumur, kemudian sekarang dia dijual ke Mesir, tetapi dia tahu bahwa Allah selalu beserta dengan dia dan menjaga dia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sesudah melewati perjalanan yang jauh, Yusuf tiba di tanah Mesir. Para pedagang itu kemudian menjual dia kepada seseorang yang bernama Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf melakukan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dia dapat lakukan. Dia selalu memuji Tuhan sebab dia mengetahui bahwa Allah beserta dengan dia. Nah, adik-adik, ternyata Potifar sangat senang dengan Yusuf. Dia senang cara Yusuf bekerja dan Yusuf melakukan yang terbaik kepada Potifar. Dan Yusuf tetap taat kepada perintah Tuhan. Meskipun dia sekarang jauh dari rumah, tetapi dia percaya Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Sehingga Potifar pun bertanya kepada dia, "Mengapa engkau bersuka cita, padahal engkau jauh dari rumahmu?" Yusuf berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Karena saya mencintai Allah dan Allah beserta dengan saya." Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mengetahui bagaimana Allah menyertai Yusuf dalam keadaan yang sangat sulit. Melalui firman Tuhan ini, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita ketika kita berada di dalam masalah. Jadi, kita tidak perlu takut kalau berpisah dengan orang tua untuk sementara waktu. Dan kita tidak perlu takut untuk hal-hal yang lain. Karena kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita tetap taat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita alami. Amin ya adik-adik. Tapi sebelum Miss bawa kita di dalam doa, mari sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi, Miss bacakan buat setiap kita, Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Amin ya adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Dimanapun kami berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami, untuk kami bisa selalu taat kepada Tuhan, untuk kami selalu mengasihi Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, untuk kami bisa menjadi semakin lebih baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.